Halo, selamat siang teman-teman semua. Suara saya Siang, Pak. kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Ini cuma berapa orang? Perasaan 7 ya? Total semua 7 orang, Pak. 7 orang. Berangkat 7 semua? Atau gimana? Berangkat 5, Pak. Oh, berangkat 5. Biasanya kayak MIPA tuh 7 orang di matematik kok. Ini kenapa 5? Pak, kalau sekarang. Oh, suara Johan bisa dikerasin? Gak dengar saya. 2 lagi cadangan, Pak, kalau sekarang. Oh, ini yang berangkat ini cadangan atau inti? Atau gimana? Itu juga belum ada dijelasin, Pak, kalau itu. Oh, belum ada jelasin. Nanti keputusannya ketika berangkat gitu ya? Kayaknya bulan Juni kan? Iya, Pak, bulan Juni, Pak. Bulan Tanggal Juni. 23, Pak. Bisa lah, sebulan. Ini ada yang semester 2? Ada, Pak. Nggak ada, ini semester berapa aja? Ada, Pak. Saya, Pak. Oh, ada, Johan. Berarti yang semester 2 Johan doang, yang lainnya? Ini pada ngikutin nggak sih? Coba deh kalian open cam. Semester 4, Pak. Semester 4. Yuk. Coba deh open cam deh. Kan biar terbukti gitu kalau ngikutin. Ini dari S1 semua ya? Oke, kenalan dulu ya berarti ya. Yang lain pada kenalan belum? Nah, jangan diem. Nggak kenal ya, udah kenalan dong. Kan belum kenal satu-satu, memang sebelumnya nggak kenalan. Saya open kan nggak? Nggak usah lah ya. Ini foto saya kan udah ada mukanya gitu kan. Open kan bentar deh, kenalan bentar ya. Kita semua. Nah, semrawut. Oke, kenalin, nama saya Tegar. Saya dari D3TI sebenarnya. Ngajarnya TI, cuma disuruh membimbing KMIPA bidang analisis real. Oke, perkenalan saya sudah. Silakan kalian, mulai dari siapa? Niko dulu deh. Niko, kenalan. Umur berapa? Nama gitu. Kenalkan, Pak. Nama aku Niko Felix Nabila, Pak. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2019. Saya asalnya dari Bakar, Pak. Umur 19, Pak. Beda tipis sama saya umurnya. Beneran, saya masih Pak berapa? 22, 23 gitu. Oh, 23 ya. Santai lah. Yang lain siapa nih? Oh iya, saya dari Jawa. Tadi lupa bilang saya dari Jawa, Jawa Tengah. Kesini main-main dulu lah, mumpung masih muda gitu kan. Siapa nih? Johannes? Johannes dulu deh. Niko tuh udah tadi. Johannes silakan. Berhenti. Ayo Johan, perkenalan. Oh Johan diam aja. Udah deh ke Freddy. Freddy yang tadi nelpon saya. Maaf sebelumnya Pak, salah pencet tadi Pak. Perkenalkan Bapak dan teman sekalian, nama saya Freddy Mikael, program studi Teknik Elektro, angkatan 2018, asal dari Porsia. Porsia dekat berarti. Coba Elisa. Kenalkan Pak, nama saya Elisa Fauritina Ampunan dari Informatika Angkatan 2019. Asal saya Parilitan. Oke, berarti semester 4 ada 2. Handi. Perkenalkan Pak, nama saya Handison Flows Tepu dari program studi Informatika Angkatan 2019. Tempat tinggal di Brastagi, Pak. Terima kasih, Pak.
Oh, berarti yang semester 6 ini Freddy. Iya, Pak. Freddy udah pernah ikut sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, belum ada yang pernah ikut? Saya Pak untuk tahun yang lalu Pak pernah ikut Pak. Tahun lalu lolos. Iya Pak, tapi gagal di provinsi Pak, seleksi provinsinya Pak. Oh, maksudnya lolos ke nasional enggak? Iya, sampai provinsi cuman Pak. Oh, berarti seleksi yang ini doang sampai wilayah nanti. Iya Pak. Oh, gitu ya udah nanti. Saya off cam ya biar jaringannya lancar. Tapi kalian ini ya, open cam ya. Oke, ini menarik aja materinya. Saya memakan semoga nggak ngantuk ya. Harus nggak ngantuk dong. Nah, oke. Ini saya langsung aja, nggak perlu lama-lama. Jadi saya diamanahkan untuk membahas sebuah materi yaitu analisis real. Gitu. Ada yang tahu analisis real itu apa? Pasti kayaknya nggak ada di mata kuliah ya. Nggak ada kan itu analisis real itu. Padahal setiap hari kita itu berbicara dengan bilangan real. Nah, bilangan real ini sebenarnya termasuk salah satu apa ya? Kalau saya sebut keajaiban. Keajaiban dunia. Wih, mantap kali keajaiban dunia. Kok bisa keajaiban dunia gitu? Ya coba aja bilangan real itu ya semua bilangan, misalkan dari min hingga sampai sekian, min 1, sekian, bahkan min 1, 0, 1 sampai hingga. Jadi bilangan real ini merupakan suatu keajaiban dunia karena tanpa bilangan-bilangan ini kita nggak bisa ngoding dong, gitu kan? Kita nggak bisa main IoT dong, kita nggak bisa main robotik dong. Padahal di informatika atau di elektro itu kan banyak sekali bilangan-bilangan real gitu kan. Kalau nggak ada ini, ya dunia akan hampa gitu, Widi. Gitu ya, simpel aja. Mungkin itu perkenalan analisis real. Jadi harapannya ya kayak makan coklat aja lah belajar analisis real. Nggak susah-susah kok. Jadi akan saya bawakan nggak ngantukin lah. Pokoknya jangan sampai ngantuk gitu ya. Jadi makhluk apa itu? Yaitu makhluk yang merupakan sebuah keajaiban dunia. Oke, kita langsung aja. Jadi langsung aja. Kita sebenarnya sudah belajar dari SD, dari SMP, sampai mungkin perguruan tinggi ya. Kalian dilihat sebenarnya bilangan real itu mempunyai sebuah sifat. Yang namanya sifat, ada dua sifat, yaitu penjumlahan dan perkalian di sini. Gimana pengurangan? Gimana pembagian? Nah, ini jadi pertanyaan. Sebenarnya pengurangan dan pembagian ini merupakan, kalau pengurangan itu merupakan inverse dari pertambahan, kalau pembagian itu merupakan inverse dari perkalian. Jadi sebenarnya awal mulanya bilangan real itu hanya ada dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, negatif itu adalah inverse. Namanya inverse. Kalau belajar aljabar pasti tahu inverse itu apa. Inverse itu kalau bahasa Inggrisnya kebalikan. Oke, kebalikan. Oke, jadi di sini ada dua sifat. Yang saya bilang ada penjumlahan dan perkalian. Bilangan real tadi adalah bilangan min hingga sampai hingga. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang nggak paham langsung potong aja, Pak. Nggak paham gitu ya. Nah, jadi bilangan real yang min hingga sampai hingga ini mempunyai sifat. Sifat ada beberapa sifat dari A1 sampai D ini. Ada beberapa sifat yang yang menerapkan penjumlahan dan perkalian. Yang pertama ada sifat yang namanya penjumlahan komutatif. Yaitu kita udah tahu lah pasti, oh ya ini A, B-nya itu ada di bilangan real ya. Berarti A, B-nya itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif dari min hingga sampai hingga gitu ya. Jadi yang pertama ada sifat yang namanya sifat komutatif penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ini sudah sangat sering gitu ya di SMP sampai SMA pasti udah tahu. Kemudian ada sifat asosiatif, yaitu A plus B-nya dijumlahkan dulu baru plus C, kemudian seperti ini, udah tahu gitu ya. Ini pasti udah tahu, nggak perlu dijelasin lagi. Kemudian ada sifat yang namanya elemen netral atau zero element. Elemen identitas ini kalau bahasa aljabarnya. Ini di penjumlahan ada elemen identitas, di perkalian nanti ada elemen identitas.
ini elemen identitas di bilangan di penjumlahan ada elemen identitasnya adalah 0. Yaitu ketika 0 plus A sama dengan 0. Gimana kalau dibalik A plus 0? A plus 0 ya pasti sama dengan A. Ini masih sangat gampang ya, kan saya bilang masih sangat ringan materinya. Kemudian ada nih yang namanya inverse. Yang tadi saya bilang, misalkan kita punya A di R, maka dia itu mempunyai inverse dari penjumlahan. Inverse dari penjumlahan yaitu min A. Jadi misalkan kita punya A di R, dia itu akan mempunyai inverse, yaitu negatif A di R juga. Yang berakibat A plus min A sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Kemudian ada sifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Ada sifat asosiatif perkalian seperti ini. Kemudian ini yang saya bilang, ini adalah elemen identitas di perkalian. Elemen identitas di perkalian, yaitu elemennya 1. Yaitu elemen identitas itu apa sih sebenarnya? Ketika A dikali 1 itu pasti ke dirinya sendiri. Ketika 1 kali A juga ke dirinya sendiri. Sama dengan yang penjumlahan. Ketika A plus 0, karena tambah 0 itu identitas, berarti dirinya sendiri. Ketika 0 plus A, juga dirinya sendiri. Gitu. Paham ya? Kemudian ada juga yang namanya tadi inverse lagi, yang itu pembagian. Misalkan kita mempunyai ada syaratnya, tapi kalau perkalian yaitu ketika A di R, tapi A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ketika tidak sama dengan 0, ketika dia di bilangan real, maka ada seper A di R. Yang bagaimana yang sifatnya yang A kali seper A sama dengan elemen identitas. Itu ya, paham ya? Kemudian ada sifat distribusi perkalian. Sampai ini ada yang kurang paham? Harusnya paham sih, ini kan simpel. Paham ya? Kita masuk langsung ke soal. Tadi saya bilang ada 11 soal. Oke, ini. Jadi analisis real itu apa sih? Tadi kan bilangnya keajaiban dunia gitu ya. Jadi analisis real itu sebenarnya kalau di Olimpiade itu membahas sebuah bukti. Bukti ya. Bukti itu ada 3 macam. Ada bukti langsung, ada bukti tidak langsung, dan ada bukti dengan kontradiksi nanti. Kontradiksi. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Misalkan kita mempunyai sebuah ini nih. Misalkan jika kita mempunyai sebuah pertanyaan seperti ini pertanyaan sangat sederhana. X, Y, Z itu ada di bilangan real. Artinya X, Z itu ada di himpunan min tahingga sampai tahingga itu ya. Coba buktikan X plus Y sama dengan X plus Z. Maka Y sama dengan Z. Ini sebenarnya kalau di logika lah, ngapain dibuktikan gitu kan. Oh ya, itulah matematika gitu kan, harus dibuktikan. Jadi, gimana cara membuktikannya? Ini kan sama aja P maka Q gitu ya, ini di SMA. Cara membuktikannya bagaimana? Gitu. Jadi, cara membuktikannya yang pertama saya pakai bukti langsung. Jadi, kita punyai ini kita punyai X plus Y sama dengan X plus Z, kita punya. Ini kita simpan. Kita simpan. Kemudian kita membuktikan Y sama dengan Z. Gimana caranya biar nanti Y sama dengan nanti hasil di sini adalah sama dengan Z. Tuh. Kita mempunyai informasi ini, informasi jikanya. Kita membuktikan makanya. Y sama dengan Z. Kita membuktikan Y sama dengan Z. Oke, langsung kita buktikan. Gimana nih caranya? Y sama dengan, boleh nggak saya tulis Y plus 0? Y plus 0 sama dengan Y nggak? Jangan diem ya. Gimana nih? Boleh nggak saya tulis seperti ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, ini sifat apa tadi? Sifat elemen identitas ya? Atau sifat bilangan 0 pada penjumlahan. Boleh ya, saya tulis seperti ini. Kemudian, saya tulis seperti ini, boleh nggak? Kemudian, X plus min X. Boleh nggak? Karena kita punya X, Y, Z di sini. Dan kita punya sifat ini. Boleh, Pak. Boleh ya, ini sifat apa ini? Yang ini nih, sifat apa ini? X plus min X. Yaitu sifat inverse tambah. Inverse, Pak. Oke, pintar. Inverse tambah ya. Boleh ya. Saya tulis seperti ini. Kemudian ini kan sebenarnya boleh saya tulis seperti ini enggak? Y plus X. Kayak gini. Sama dengan min X.
Boleh ya? Sifat apa ini? Yang ini. Kok dari sini berubah seperti ini? Asosiatif. Oke, sifat asosiatif. Kemudian saya boleh tulis seperti ini ya, yaitu ini sifat komutatif, gitu ya, plus min x, gitu kan? Oh, kemudian ini udah dapat nih x plus y-nya tadi kan kita simpan nih, x plus y-nya adalah x plus y adalah sama dengan x plus z. Berarti kita bisa tuliskan nilainya di sini, yaitu x plus z plus min x, gitu ya. Ini dari sini ke sini adalah yang dipunyai ini, x plus y sama dengan x plus z. Kemudian dari sini saya tulis seperti ini boleh ya. Z plus X plus min X. Sifat apa ini? Dari sini ke sini. Sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif. Kemudian udah tahu nih. Z X plus min X. Oh, tadi udah punya sifat apa nih? X plus min X sama dengan 0 gitu ya. Yaitu tadi sifat inverse tambah. Jika Z tambah elemen identitas maka Z. Gitu ya. Paham ya? Jadi kebukti nih. Jika X plus Y sama dengan X plus Z, maka Y sama dengan Z. Itu soal pertama. Masih gampang. Kalian ringkas ya. Oh iya, saya lupa belum merekam. Kalian ada yang ngerekam? Sudah terekam di apanya Pak? Di layarnya udah Recordnya, Pak. Sudah terekam. Iya Pak. Oh iya. Emang iya? Emang saya nggak ngerekam kok. Tapi di sebelah kiri atas Pak memang udah dikatakan itu udah direkam Pak. Oh, udah direkam. Tapi Gitu ya. iya, Pak. Udah deh. Oke, siap. Oke, kita mulai ke soal yang kedua gitu ya. Oke, soal yang kedua mirip-mirip kayak soal yang pertama. Misalkan kita mempunyai x plus x, y, z di bilangan real, berarti dia itu himpunannya dari min hingga sampai hingga gitu ya. Kemudian coba buktikan jika x plus y sama dengan x, maka y sama dengan 0. Saya menggunakan bukti langsung ya. Berarti kalau bukti langsung, berarti kita simpan ini, informasi ini simpan dulu. Pokoknya kalau ada di soal nanti, jika maka, berarti yang dibuktikan makanya. Jikanya ini kita simpan sebagai informasi. Kemudian kita main-main sama ini, y sama dengan 0. Oke. Kita main-main dulu. Y itu sama dengan, saya boleh tulis seperti ini ya, kayak tadi. Y itu sama dengan y plus 0. Boleh ya? Sifat bilangan 0. Kemudian seperti tadi, kita tuliskan y plus, karena mirip-mirip, jadi saya cepat aja ya, kayak yang tadi. Boleh tulis seperti ini ya. Kemudian ini bisa ditulis seperti ini, kayak tadi. Plus min x. Kemudian bisa ditulis lagi seperti ini. Kemudian x plus y udah dapat nih informasi yang kita simpan. X plus y itu sama dengan x. Berarti di sini kita bisa ubah di sini x plus min x sama dengan 0. Gampang kan analisis real gini doang gitu ya. Enak sekali. Gitu ya, paham ya? Langsung ke soal yang ketiga, ini juga masih mirip. Ini masih mirip. Berarti kalau misalkan saya ulangi lagi, ingatkan lagi, ketika ada soal jika dan maka, berarti yang jikanya ini kalau bukti langsung kita simpan ini sebagai informasi namanya. Yang ini kita buktikan, yang ini kita buktikan y sama dengan min x. Berarti kita mulai y sama dengan y plus 0 seperti tadi, ini adalah sifat bilangan 0. Sifat bilangan 0, kemudian ada sama dengan y plus x plus min x, tadi ini adalah sifat inverse tambah. Kemudian bisa saya tulis, ini karena sama kayak tadi, jadi cepat aja ya, nanti ada yang beda kok. Kemudian dari sini kita bisa tulis x plus y plus min x. Nah, udah dapat nih, x plus y-nya itu udah informasi kan, sama dengan 0, berarti kita bisa tulis 0 plus min x. Oke, ini 0-nya adalah elemen identitas. Ketika 0 ditambah min x adalah negatif x. Terbukti. Kalau ngerjain soal di sini harus dikasih sifatnya ya. Sifat inverse tambah gitu. Kalau di Olimpiade ini nanti sebagai nilai plus yang bagian-bagian ini kalau ditulis. Ada sifat, ini namanya sifat
asosiatif, dan seterusnya bisa diterusin sendiri. Oke, kita mulai ke soal yang agak baru. Misalkan ada yang namanya teorema ketunggalan bilangan 0. Kita harus buktikan nih, kita harus buktikan bilangan 0 itu tunggal. Bilangan 0 itu ya 0, 1 doang gitu. Gimana cara buktikannya gitu kan? Berarti soalnya adalah seperti ini. Jika A, B itu bilangan 0, maka A sama dengan B. Maka 0 ya sama dengan 0. Artinya tunggal kan? Gimana cara buktikannya gitu kan? Oke, ini adalah jika maka kan. Berarti ini kita simpan sebagai informasi. Ini sebagai informasi. Dan ini A sama dengan B, kita akan buktikan. Oke, kita main-main dulu di informasinya. Kita agak sedikit berbeda. Main-main dulu di informasinya. Misalkan saya tulis, karena A itu bilangan 0, maka apa yang terjadi? Maka A plus X sama dengan berapa coba? A plus X. A-nya itu bilangan 0. A-nya itu bilangan 0. Maka A plus X sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Sama dengan X, Pak. X, Pak. Oke, sama dengan X ya. Ketika untuk setiap X itu di bilangan real. Gitu ya. Ini paham ya? Berarti akibatnya berakibat A plus B itu sama dengan berapa? Kalau A-nya 0. Kalau A-nya 0, berarti A plus B sama dengan berapa? Sama dengan B, Pak. Kan A-nya, oh B, betul. Oke sih, benar ya? Oke, betul. Kita tandai dulu I. Gitu. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua, misalkan karena B itu bilangan 0, maka B plus X itu sama dengan X tadi ya, karena B itu bilangan 0. Untuk setiap X di bilangan real. Akibatnya, berakibat B plus A, B-nya 0 ya, A-nya belum diketahui. B plus A, maka sama dengan A gitu ya, kayak tadi. Ini kita tandai. Nah, dari 1 dan 2, kita dapat peroleh seperti ini kan. A sama dengan B plus A, yang ini, sama dengan, ini kan sifat komutatif ya, bisa saya balik. A plus B tadi udah didapat dari 1 sama dengan B. Nah, ini kan akibatnya, ini kan udah ketemu nih. Akibatnya A sama dengan B. Paham ya? Jadi 0 itu ya sama dengan 0. 0 itu tunggal. 0 itu hanya ada 1 gitu ya, tunggal. Paham ya? Oke, kita langsung karena ada 11 soal, kita langsung ke soal 5. Yaitu misalkan X di R, maka buktikannya. Ini gimana nih cara buktikannya? Ini kan sebenarnya udah sesuatu yang jelas gitu ya. Min X sama dengan X pasti sama dengan X. Tapi kalau di Olimpiade ini harus dibuktikan. Gitu. Gimana caranya? Gitu ya. Oke, kita informasi dulu. Jika maka berarti kita simpan informasi di sini ini sebagai informasi. Pokoknya kita dari informasi ini kita bedah pokoknya. Kemudian kita buktikan ini. Oke, kita main-main di informasi dulu. Berarti saya bisa tulis seperti ini. Karena X di R ya, maka berdasarkan sifat yang tadi, maka terdapat min X di R. Gitu ya. Paham ya? Karena X di R di bilangan real, maka dia itu punya inverse, yaitu min X. Paham ya? Punya inverse dia, min X. Sehingga bagaimana? Kalau punya inverse berarti X plus min X itu akan sama dengan 0. Paham ya sampai sini? Ini informasi yang kita dapat ketika X-nya itu di bilangan real dari sifat-sifat yang pertama tadi. Kemudian kita olah lagi. Kita mempunyai informasi ini nih. Kita mempunyai informasi ini. Karena negatif X di bilangan real, maka kita peroleh apa informasinya? Maka ya kita peroleh informasi terdapat negatif X gitu ya. Di bilangan real. Sehingga
apa ini namanya, negatif X plus X sama dengan 0 juga. Ya, paham ya sampai sini? Oh sorry, ini salah. Negatif X plus negatif X sama dengan 0. Ini paham ya? Ini informasi yang kita dapat. Oke, misalkan ini kita ubah 1, ini yang kedua. Ini adalah informasi yang kita dapat. Kemudian bagaimana biar mencapai seperti ini, mencapai yang kita mau? Nah, kita udah dapat nih. Udah dapat informasi yang ini, dan informasi yang ini. Kemudian dari 1 dan 2 deh, kita coba. Dari I dan 2, maka kita peroleh fakta. Gitu ya. Dari 1 dan 2 kita peroleh fakta, yaitu min X plus negatif X itu akan sama dengan 0, yang 2 ini. Akan sama dengan 0. Kemudian yang 0 ini, yang dari I, 0 itu juga akan sama dengan X plus min X. Ini fakta gitu ya, ini fakta. Tapi teorema yang tadi 0 itu kan bilangan tunggal, gitu kan? Teorema yang sebelumnya ini tunggal, berarti kita bisa tulis min X plus min X sama dengan X plus min X gitu ya. Karena tunggal. Ini kita bisa coret, kedua ruas kita bisa tambahkan X gitu, kita coret. Kemudian dapatlah min X sama dengan X. Terbukti ya. Paham ya ini? Paham ya? Soal yang kelima. Semoga masih bisa dipahami karena masih gampang. Kemudian ya ada yang ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, langsung saja yang ke soal ke-6. Kasih bermain-main dengan bilangan real itu gampang. Gampang sekali. Misalkan X, Y itu ada di bilangan real dan 0 itu yaitu bilangan 0. Nah, ini informasi. Kemudian buktikan jika X tidak sama dengan 0, X, Y sama dengan X kali Z, maka Y sama dengan Z. Nah, ini juga informasi. Jika maka ya, ini sebagai informasi namanya. Kalau menggunakan bukti langsung ya, sebagai informasi. Kemudian kita bermain-main membuktikan yang ini. Y sama dengan Z. Gimana caranya? Sama seperti tadi gitu ya, caranya yaitu Y sama dengan Y kali 1. Bisa satu seperti ini ya. Ini sifat apa ini? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada ya, ini adalah sifat yang bilangan satu atau sifat identitas. Jadi kan sifat identitas dari perkalian adalah 1. Ketika sesuatu dikalikan dengan 1, maka dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau di penjumlahan, elemen identitasnya adalah 0. Berapapun angka yang dijumlahkan dengan 0, maka ya dirinya sendiri. Ini ya. Ini adalah sifat bilangan 1 atau sifat elemen identitas. Atau saya tulis ini elemen identitas. Ya. Kemudian bisa saya tulis seperti ini juga kan. Karena kita mempunyai informasi X, Y, Z di R, maka kita bisa tulis Y kali X kali seper X. Nah, inilah baru yang namanya sifat inverse. Sifat inverse kali, yaitu ketika kita punya X, ya kita punya inverse-nya di perkalian, yaitu seper X. Gitu ya. Kemudian kita bisa tulis seperti ini, yaitu tadi sifat yang namanya sifat asosiatif kali seper X. Ini adalah sifat asosiatif. Kita bisa tulis sifat komutatifnya, X kali Y sama dengan 1 per X. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian kita udah punya informasi yang di sini. Kita udah punya informasi X kali Y sama dengan XZ. Berarti kita bisa tulis seperti ini. XZ sama dengan 1 per X. Oke, ini kalau misalkan nanti ini waktunya habis gitu ya, nanti kalian join di link yang sama gitu ya. Karena ini Zoom gratisan. Ketika kalian keluar nanti masuk lagi gitu ya. Di link yang sama. Paling nggak sampai jam 3 udah selesai kita. Jam 3-an lebih dikit lah kita. X plus X kali Z sama dengan super X. Kemudian ini bisa saya tulis seperti ini ya. Z kali X, yaitu sifat komutatifnya. Super X, bisa ya. Kemudian kita bisa tulis yang namanya sifat asosiatifnya. Super X.
Kemudian kita bisa tulis 1 kali Z kali 1 sama dengan Z. Oh, terbukti ternyata. Soal nomor 6 sudah solve. Masih gampang ya, masih bisa diikuti. Ada yang ngantuk, minum dulu atau makan gitu kan. Oke, langsung soal nomor 7. Ini masih pembahasan yang pertemuan kali ini simpel aja, singkat aja, dan soalnya masih singkat. Gimana pengalaman dengan pembimbing lain? Pembimbing gimana? Saya belum tahu nih. Ada yang cerita gitu? Ada yang mau cerita? Kalau nggak ada yang mau cerita, saya tunjuk ini. Sebentar. Siapa ya yang namanya ya? Freddy gimana Freddy? Gimana Freddy dengan pembimbing lain? Sama juga sih Pak. Bahas-bahas soal juga Pak. Oh, bahas soal juga. Dicatat nggak? Paham nggak gitu? Ya gitulah Pak. Tapi ini paham ya? Sejauh ini paham Pak. Masih paham ya? Ini kan suatu keajaiban dunia. Kita harus mengikuti keajaiban dunia nih. Biar jago gitu. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kita mempunyai jika maka, berarti ini adalah suatu informasi. Ada jika maka, ini adalah suatu informasi juga. Saya tandai. Kemudian kita buktikan Y sama dengan 1. Kita yang pengen buktikan ini. Berarti kita buktikan, oh iya, kalau misalkan di soal, nanti ketika jawab di soal, tulis aja dipunyai gitu. Dipunyai ini, tulis sama ini. Kemudian tulis akan dibuktikan Y sama dengan 1. Ini tulis dipunyai informasinya, kemudian kita akan buktikan Y sama dengan 1. Kemudian tulis bukti, titik 2. Nah, kita mainkan informasinya. Y itu bisa saya tulis juga. Y-nya itu bisa saya tulis Y kali 1. Itu ya, sifat elemen identitas. Kemudian kita bisa tulis sama seperti tadi. Kita bisa tulis YX per X. Ini adalah sifat inverse. Sifat inverse. Kemudian ini bisa kita tulis sifat asosiatifnya, yaitu Y kali X kali per X. Oh ya, ini kurung ini sangat penting ya, jangan ketinggalan gitu ya. Karena ini yang biar bisa kita tulis di sini, ini adalah sifat asosiatif. Kemudian kita bisa tukar ini, yaitu sifat komutatif pada perkalian, kurung. Ini sudah memperoleh informasi, kita berdasarkan informasi. Kemudian dari di sini, tulis kalau di soal, nanti soal jawab gitu, berdasarkan informasi, maka kita akan dapatkan X, Y-nya itu akan sama dengan X di sini. Oh, sama dengan X. X kali per X. Wah, ini ya udah tahu nih, ini adalah sifat apa ya namanya? Sifat inverse kali, yaitu X kali per X akan sama dengan 1. Udah terbukti. Oh, ternyata ketika kita mempunyai X kali Y sama dengan X, maka tentunya Y-nya itu akan sama dengan 1. Paham ya? Ini sebenarnya udah pasti sih, X kali sesuatu gitu ya, sama dengan X. Ya pastilah inilah 1 lah gitu kan. Cuma kita pengen buktikan Y-nya itu sama dengan 1. Ya caranya seperti ini gitu ya. Memang anak matematik tuh kadang nyeleneh gitu ya. Udah sesuatu yang pasti, apa yang dibuktikan gitu ya. Ya gitu kan. Ya gitulah, diikutin aja. Ikutin gayanya anak matematik ya. Sukanya yang repot. Udah tahu ini benar, tapi dibuktikan. Dibuktikan aja sebagai melatih kita gitu. Oke, soal nomor 8 ini juga tipe soal yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini bisa dicepat aja sebenarnya sih. Ini adalah suatu informasi. Ini bisa kita mainkan. Ini juga suatu informasi. Kita pengen membuktikan Y sama dengan 1 per X. Ini cepat ya. Karena tadi udah berkali-kali, berarti kita bisa tulis Y kali 1. Sifat elemen identitas. Kita bisa tulis Y kali X kali 1 per X. Kemudian bisa kita tulis
Y kali X itu sifat asosiatif kali 1 per X. Kita bisa tulis seperti ini, X kali Y sifat komutatif. Ini adalah informasi, yaitu sama dengan 1. 1 kali 1 per X. 1 ini adalah elemen identitas. Elemen identitas dikalikan berapapun, asalkan ini ada sifatnya, yaitu X tidak sama dengan 0 ya. Oh, udah dikasih tahu di sini. Maka ini akan sama dengan 1 per X. Paham ya? Kita masuk soal yang limit-limit mendekati puncak, yaitu soal 11. Soal 8 sudah. Soal 9. Oke, yaitu teorema ketunggalan bilangan 1. 1 ya ada 1 gitu ya. Jadi kan udah membuktikan teorema tunggalan bilangan 0. 0 ya ada 1 sebenarnya. Kemudian gimana kalau 1,2? Ya ada 1 sebenarnya. 1,3 ada 1 sebenarnya gitu. Tapi di teorema ini sebenarnya kita akan membuktikan yang tunggal benar-benar tunggal itu ya bilangan 1 dan bilangan 0 yang ada di analisis real sebenarnya. Yang 1,2, 1,3 dan seterusnya itu nanti ikutin sifat sebenarnya. Tapi yang ada di teorema itu adalah ketunggalan bilangan 0 dan ketunggalan bilangan 1. Gimana cara buktiinnya ini? Sebenarnya kalau pengen membuktikan itu kita butuh yang namanya informasi. Kalau di analisis kita harus butuh informasi. Dari informasi ini cara membuktikan, dari informasi ini kita bedah semua informasinya, baru kita buktikan, yaitu A sama dengan B. Oke, coba kita buktikan. Gimana cara buktikannya? Kita hanya mempunyai A dan B-nya itu bilangan 1. Sama kayak kita membuktikan bilangan 0 ya. Berarti saya bisa tulis seperti ini. Karena A itu bilangan 1, ini ada sifatnya. Maka A bilangan 1, maka kita bisa tulis kan, A-nya itu pasti tidak sama dengan 0. Benar ya? Maka A kali X itu sama dengan berapa ketika A-nya itu bilangan 1? Maka pasti akan sama dengan X ya. Karena A-nya 1 untuk setiap X di bilangan real. Nah, kita tulis 1 di sini. Kemudian informasi yang kedua gimana? Informasi yang kedua adalah, di sini biar sama kayak bukti yang di 0 gitu ya. Ini berarti berakibat A kali B-nya itu akan sama dengan A. Tapi kita belum tahu B-nya di sini seperti apa. Kemudian sama kayak sebelumnya, karena B itu bilangan 1, maka B-nya pasti tidak sama dengan 0. Ketika B-nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa menggunakan sifat perkalian, yaitu B dikali A itu pasti akan sama dengan berapa ini? Sama dengan A, gitu ya. Ini yang kedua. Dari 1 dan 2 kita dapatkan A kali B sama dengan A, dan A-nya itu adalah B kali A. Oh, ini bisa kita coret-coret ya, nanti akan munculnya sama dengan A sama dengan B. Gitu ya. Paham ya? Ini sama seperti membuktikan bilangan 0. Nggak ngantuk kan kalian? Nggak ya? Jangan ngantuk lah ya. Bentar lagi kok selesai. Ini juga kurang 1 menit lagi ini Zoom-nya berakhir. Ini adalah soal yang ke-10. 2 soal terakhir. Habis itu kalian belajar UAS gitu ya. Semoga UAS minggu depan lancar-lancar aja ya. Lancar lah. Amin. Oke, kita akan membuktikan. Tadi udah membuktikan tuh yang tunggal itu adalah 1, 0. Oke. Sorry karena gratisan gitu ya. Saya nggak pakai Hostdel. Pakai Zoom gratisan. Jadi kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu nomor 10.
Nomor 10 adalah, tadi kan yang udah dibuktikan sebelumnya adalah ketunggalan bilangan 1 dan ketunggalan bilangan 0. Kita akan membuktikan sesuatu yang baru lagi nih, yaitu yang namanya ketunggalan inverse tambah. Yaitu misalkan jika C di bilangan real dan A, B-nya itu keduanya inverse tambah dari C, ini informasi. Ini adalah informasi dipunyai gitu ya. Cara jawabnya di soal itu dipunyai ini, kemudian tulis akan ditunjukkan A sama dengan B. Baru prosesnya. Oke, kita informasinya kita bedah. Informasinya kita bedah. Coba kita bedah. Kita mempunyai informasi yaitu kedua A, B itu keduanya inverse tambah. Berarti kita bisa tulis karena A inverse dari C gitu ya informasinya, maka bagaimana nih? Karena inverse ya, maka A-nya pasti tidak sama dengan 0 karena inverse dari C. Dan A kali C itu sama dengan berapa nih? Ada yang tahu? A itu inverse dari C, maka A kali C itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? A itu inverse dari C, maka A kali C sama dengan inverse dari C itu apa sih? Kalau perkalian, kita mempunyai C itu bilangan real. Bukannya jadi min C kuadrat, Pak, jadinya, Pak. Enggak lah. Ini kan inverse tambah, misalnya, Pak. Enggak, ini dong. Pertanyaan ini dulu. Ketika kita punya C di R, ini perkalian, maka inverse dari C itu berapa? Percaya. Percaya. Maka A kali C itu A-nya itu inverse dari C. Maka A kali C 1. 1 ya, benar ya? Karena apa? Karena A inverse dari C. Itu ya. Paham ya? Ada yang masih bingung? Izin, Pak. Itu kan katanya A dan B kedua-duanya inverse tambah, Pak. Kalau inverse tambah bukannya jadi min C gitu, Pak. Jadi Oh iya, sorry. Benar-benar. Sorry, saya salah. Sorry. Benar-benar. Thank you. Ini bukan apa namanya? Bukan perkalian ya, tapi pembagian. Thank you. Siapa ini? Handi. Ini cara hapusnya gimana nih? Eraser. Oke, kita hapus dulu. Ini salah. Saya salah baca soal malah. Thank you. Oke. Tapi yang jawab sepercaya tadi benar kok. Tapi kasusnya di perkalian. Karena ini soalnya dipertambahkan, berarti seperti yang dibilang Handi tadi, kita tulis lagi. Misalkan karena A itu inverse tambah dari C, maka A plus C itu sama dengan berapa? Kalau A itu inverse tambah dari C. 0. Gimana nih? 0, Pak. 0 ya, benar ya? 0. Kita tulis dulu di sini. Ini adalah informasi yang pertama kita dapat. Kemudian yang kedua adalah informasi yang kedua. Karena B-nya itu juga inverse tambah. Sorry, tulisan saya kayak jelek banget ya. Dari C, maka B plus C itu juga akan sama dengan 0 ya. Karena B itu inverse dari C gitu ya. Oke. Berarti ini sebenarnya teorema yang gampang gitu ya. Dari 1 dan 2 kita bisa dapatkan tuh, Pak. A plus C itu sama dengan 0. Oh, ternyata 0 itu yang dari kedua itu juga sama dengan B plus C. Oke. Tadi udah dibuktikan nih. 0 itu bilangan tunggal. Berarti kita bisa tulis A plus C sama dengan B plus C. Seperti ini. Nah, kita bisa coret. Maka A sama dengan B. Oke. Terbukti ya. Inverse-nya hanya 1 gitu. Tidak boleh 2. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Yaitu soal yang sebelumnya udah dibahas sebenarnya, yaitu ketunggalan inverse kali. Tadi inverse tambah, sekarang inverse kali. Yaitu misalkan kita punya jika C-nya itu di R, C-nya tidak sama dengan 0,
Dan A, B itu keduanya inverse kali dari C. Ini informasi, kita tulis gitu ya di jawaban kalian besok. Kalau misalkan ada soal seperti ini, nggak mungkin soal seperti ini sih. Kita main-main logika gitu. Ini logika yang gampang. Informasinya tulis, kemudian cara jawabnya akan dibuktikan A sama dengan B. Baru proses. Prosesnya yaitu kita bedah informasinya dulu. Karena informasinya ada apa aja nih? Ada C tidak sama dengan 0 dan C di R, dan ada A, B-nya itu keduanya inverse kali dari C. Oke. Berarti kita kotak-atik dulu informasi yang A, B keduanya inverse dari C. Berarti kita bisa tulis karena A itu inverse kali dari C, maka karena inverse kali ya, maka A-nya pasti tidak sama dengan 0. Ini yang tadi sih, dan A kali C itu pasti akan sama dengan 1. Ya, ini yang tadi, jadi nggak usah dibahas lagi. Kemudian yang kedua adalah informasi yang kedua, B-nya juga merupakan inverse dari C. Jadi kita bisa tulis karena B itu inverse kali dari C, maka B kali C, B-nya itu tidak sama dengan 0 dulu, dan B kali C juga sama dengan 1. Gitu ya, paham ya? Kemudian dari 1 dan 2, kita akan beroleh A kali C sama dengan 1, dan 1 ternyata B kali C. Tadi udah dibuktikan sebelumnya ya, bahwa 1 itu adalah tunggal. Ini sebenarnya ditulis dulu kalau ngejawab. Karena 1 bilangan tunggal, ini kalau belum dibuktikan, ini dibuktikan dulu ya. Buktikan 1 bisa bilangan tunggal. Dibuktikan dulu bahwa 1 bilangan tunggal. Tapi kalau misalkan sudah dibuktikan, kalian langsung tulis saja seperti ini. Karena 1 bilangan tunggal, maka kita bisa tulis A kali C sama dengan B kali C. Ini bisa coret-coret, maka akan sama dengan A sama dengan B. Jadi selesai pertemuan kali ini, cukup simpel gitu ya. Bilangan real, udah kenal bilangan real gitu ya. Yang penting, oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada sih, kalian belajar UAS saja. Ada yang pernah diajar sama yang lain? Ini saya yang error atau gimana? Masih ada, Pak. Masih ada ya? Masih ada ya. Jadi untuk pertemuan kali ini silakan diringkas dan di-upload di e-course-nya ya catatannya. Nanti video yang ini akan saya upload dan akan saya informasikan kembali gitu ya. Oke, karena ini adalah minggu UAS, jadi kalian fokus UAS aja dan rangkumannya ya dicatat aja. Gitu ya. Oke, semoga kalian bisa lolos ke tahap nasional gitu ya. Amin. Berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ke tahap nasional. Enak tuh kalau misalkan ke nasional, ini pandemi sih ya, jadinya daring gitu ya. Coba kalau misalkan, nggak pandemi, maka kalian jalan-jalan. Andi gimana tahun lalu? Tahun lalu, Pak, karena masa pandemi, Pak, cuma 3 orang yang Pak, jadinya kemarin, Pak. Oh, 3 Tapi orang. masih daring, Pak, gitu. Di rumah kerjakannya, Pak, tesnya gitu. Tapi ada yang lolos ke nasional? Kayaknya ada. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Berapa orang? Untuk matematika 1 orang, Pak. 1 orang. Tapi untuk keseluruhan bidang katanya ada 3 orang, Pak, kemarin. Oh, 3 orang. Keren juga ya, ke nasional gitu. Ketemu anak-anak lebih mengerikan dari DB, UGM gitu. Biasanya tuh yang juara-juara itu. Oke, semangat belajarnya. Terima kasih untuk waktunya dan selamat beraktivitas dan mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih. Boleh live dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.